Halo Sobat Spoilermania dimanapun berada, apa kabarnya? Jumpa lagi di Second Cinema. Sedikit keluar dari zona horor, kali ini saya coba menyajikan sebuah rangkuman film bergenre drama kehidupan yang sangat syarat pesan moral. Syarat juga dengan romansa, tapi hormon adrenalin kalian juga akan terdongkrak saat menonton versi aslinya. Karena di dalamnya juga terdapat cukup banyak adegan menegangkan yang tidak kalah dari film-film beradrenalin lainnya. Filmnya berjudul Beyond Borders, keluaran tahun 2003, mengisahkan tentang seorang perempuan muda cantik dari keluarga berada bernama Sarah yang naksir dengan seorang pekerja kemanusiaan yang penuh dedikasi dan heroik bernama Nick. Saking naksirnya dengan Nick sampai-sampai Sarah rela meninggalkan kehidupan glamornya, bahkan suami dan anaknya, untuk menjalani kehidupan penuh tekanan dan kesulitan di kamp-kamp pengungsian di negara yang sedang dilanda konflik. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja kita simak. Sarah terlahir sebagai putri sulung dari dua bersaudari dalam keluarga Beaufort di Amerika. Setelah dewasa, ia menikah dengan Henry, putra salah seorang birokrat Inggris. Sarah kemudian tinggal di London bersama suaminya, sementara adik perempuannya yang bernama Charlie bekerja sebagai jurnalis di salah satu kantor berita internasional yang memungkinkannya melakukan perjalanan lintas negara. Dalam beberapa kesempatan, Henry seringkali mengajak Sarah turut menghadiri acara-acara seremonial yang diselenggarakan ayahnya yang seorang birokrat, seperti pada malam ini. Sarah kembali ikut dalam sebuah acara amal penggalangan dana untuk para pengungsi di negara-negara tertinggal yang sedang dilanda krisis. Sarah tampak bahagia di antara para tamu undangan yang hadir di acara amal yang dikemas dalam bentuk pesta konglomerat itu. Charlie, adiknya yang kebetulan sedang bertugas meliput berita di London, juga turut hadir melengkapi kebahagiaannya. Terlahir cantik di lingkungan menengah ke atas yang beradab membuat Sarah menjadi salah satu perempuan beruntung yang patut bersyukur. Betapa banyak perempuan di belahan bumi lain di masa itu yang harus terdampar di pengungsian akibat krisis dan konflik yang terjadi di negara mereka, yang membuat acara amal yang dihadiri Sarah saat ini harus tetap terselenggara. Seiring bergulirnya malam, acara terus berlangsung dengan meriah, sampai tiba-tiba seorang pria tak diundang masuk secara paksa dengan membawa seorang bocah Afrika lusuh bernama Jojo, yang ternyata berasal dari kamp pengungsi Ethiopia yang kala itu sedang dilanda bencana kelaparan dan konflik bersenjata. Good cause, right? Cheers. 20 quid a head right there. Tanpa memperdulikan sorot mata keheranan di sekelilingnya, pria yang nantinya akrab dipanggil Nick itu secara terang-terangan mengungkapkan gugatannya terhadap kelakuan para pejabat yang berpesta atas nama penggalangan dana kemanusiaan. Sementara pada faktanya, Nick bersama tim sukarelawannya seolah harus terus berjuang sendiri membangun dan mengelola kamp-kamp pengungsian untuk memberikan harapan kepada ribuan orang yang sekarat di wilayah krisis, tanpa pernah mendapatkan bantuan yang sepadan dari lembaga-lembaga amal yang ditunggangi para birokrat itu. Anyhow, I've got 2,000 kids in my camp in Africa with the same funding, so I guess I'm just going to have to feed them flies. Now, is that a fair description, Larry? Or did you want them all in words you can understand? 2,000 lives. All right, Dr. Callahan. You've said your piece. I've got a camp with 30,000 people dying at 40 a day. Come on, talk to me. Sebelum acara menjadi semakin kacau, Nick segera diamankan dan diusir keluar dari ruangan pesta itu. Sementara Jojo, bocah Afrika itu, dibawa ke arah yang berbeda untuk dimasukkan ke penampungan dinas sosial kota London. Sebagian besar yang hadir di malam itu pada akhirnya hanya menganggap kemunculan Nick sebagai gangguan kecil dan angin lalu. Lain halnya dengan Sarah. Orasi Nick malam itu benar-benar merasuk ke dalam pikirannya. Ia tidak bisa menghilangkan kata-kata Nick dan bayangan bocah kecil Ethiopia malang yang dibawanya. Betapa hatinya merasa dirinya dan orang-orang di sekelilingnya telah bersikap tidak adil. Dengan bergelimang kemewahan, sementara masih banyak terdapat manusia-manusia lain yang kelaparan dan menderita di luar sana. Jiwa sosial yang selama ini terpendam dalam sanubari Sarah mulai bergejolak. Repulsion, dark against light, more developed. The way she takes the... Hingga pada puncaknya, Sarah memutuskan untuk melakukan penggalangan dana secara mandiri, termasuk menghibahkan seluruh tabungannya. Sarah kemudian meminta izin kepada Henry untuk mengirimkan sendiri bantuan bahan pangan ke Afrika, khususnya Ethiopia yang saat itu sedang dilanda krisis parah. Dan meski awalnya menolak untuk setuju, karena Sarah menunjukkan sikap keras kepala dan kebulatan tekadnya, Henry akhirnya dengan berat hati mengizinkannya. Fine. I'll help you find the money. It'll be fine. It'll be fine. Come with me.
Even if I could. You can't. You meet me off the plane? Setelah semua persiapan dirasa cukup, Sarah pun berangkat menuju kamp pengungsian Ethiopia, menyusuri jalanan gurun yang terik menaiki truk pengangkut bantuan dengan pemandangan yang amat sangat jauh berbeda dari yang biasa dilihatnya di London maupun kota asalnya di Amerika. Beruntung sopir truk yang dinaikinya adalah seorang wanita lokal bernama Tula yang cukup fasih berbahasa Inggris. 3 years and no rain, not a drop. That many days. We only have 10 camps on the south. You speak English very well. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Sarah melihat sebuah pemandangan yang amat sangat memilukan, yang membuatnya meminta Tula menghentikan mobilnya tanpa berpikir panjang. No, baby. We go now. It's a waste. Keputusan Sarah membawa balita beserta ibunya yang sekarat itu rupanya tak mendapatkan tanggapan simpatik dari Tula. Entah karena ia memang tak berperasaan atau sulitnya keadaan membuat orang-orang begitu depresi, hingga tak tersisa ruang untuk berbagi kepedulian terhadap satu sama lain. Kekesalan Tula semakin bertambah manakala salah satu dari truk dalam iring-iringan mereka mengalami kerusakan mesin, sehingga perjalanan mereka harus terhenti tepat di saat kamp yang menjadi tujuan mereka sudah tampak di depan mata. Di waktu yang sama, beberapa orang dari kelompok pemberontak datang menghampiri lokasi mereka untuk mengambil bagian dari suplai makanan yang mereka bawa. Ditambah dengan beberapa pengungsi yang mulai tidak sabar membuat keadaan berubah menjadi kacau. Beruntung Nick yang memang mengabdikan diri sebagai dokter sukarelawan di camp itu muncul bersama salah satu partner timnya yang bernama Elliot. Shut up. I'll give you 4 bags. My men fight. I know for the people. You want to tell them that you're taking half their food? How many shigara? Setelah Nick dan Elliot berhasil menetralkan kembali suasana dan truk yang rusak selesai diperbaiki, mereka pun melanjutkan konvoi memasuki camp. Dan setibanya di camp, sementara bantuan didistribusikan, Sarah meminta tolong kepada Nick tentang balita yang turut dibawanya berikut ibunya yang sekarat. Namun lagi-lagi entah si Nick termasuk orang yang tanpa perasaan atau Sarah yang terlalu naif. Menanggapi permintaan Sarah, Nick hanya bersikap acuh seolah kondisi bocah dan ibunya yang memprihatinkan itu bukanlah sebuah masalah besar di tempat itu. Why? Did you decide that? It's called triage. I'm a doctor. I've got 30 may have. They're too weak to survive. You... You did? Yes, I still think you should... Well, why stop there? Do you want a picture? I can get you a picture. I do. I see. You pay for these trucks, so I have to indulge some fucking black baby. You do your hair right. You look great. Cat. You can't. Melihat Sarah masih bingung dengan yang baru saja dihadapinya, Elliot mengajaknya berkeliling sembari mencoba memberikan penjelasan yang masuk akal yang bisa diterimanya. Elliot juga mengenalkan setiap bangunan tenda yang mereka lewati beserta fungsinya masing-masing, hingga Sarah meminta izin memasuki sebuah ruangan, yang di dalamnya ia kembali bertemu dengan Nick yang sedang melakukan pengobatan terhadap ibu dari balita yang dibawanya. Lagi-lagi Sarah diperlihatkan sebuah pemandangan miris, di mana ibu dari balita malang tersebut harus menjalani proses pembedahan tanpa dukungan obat-obatan yang memadai, termasuk obat bius yang seharusnya diberikan untuk mengurangi rasa sakit. What does that mean? So that's all she lives for. She's in pain. She's in pain. She's beyond pain. Have you asked her? Ask her if it hurts. Saat Sarah sedang memberikan perhatian kepada si balita yang kondisinya semakin lemah, Nick kembali menghampirinya dan mengatakan hal yang seolah-olah ingin mematahkan semangatnya. Sarah menyadari bahwa Nick masih menganggapnya sebagai seorang perempuan kota yang naif yang hanya mengandalkan perasaan empati sesaat, yang tidak akan sanggup bertahan lebih lama dan tidak seharusnya turut berada di tempat itu. Namun Sarah tetap menampakkan pendiriannya yang kuat yang membuat Nick diam-diam menyimpan kekaguman di balik sikap sinisnya. Terlihat dari bagaimana ia memberikan saran yang lebih baik untuk meningkatkan harapan hidup balita malang itu.
Saat hari memasuki malam, Sarah turut serta dalam rapat kecil yang diadakan Nick bersama seluruh tim sukarelawannya, yang jumlahnya bisa dihitung jari. Dalam rapat kecil itu, Sarah mendengar begitu banyak masalah yang belum terpecahkan dan hambatan-hambatan yang belum ditemukan solusinya. Sementara jumlah orang yang mati karena sakit dan kelaparan terus bertambah di camp itu setiap harinya. Dari sini Sarah semakin sadar bahwa di antara jutaan orang yang tidak peduli di luar sana, Nick dan timnya adalah satu-satunya kelompok kecil yang masih bertahan karena kepedulian serta dorongan nuraninya di tempat ini. Adapun sikap acuh tak acuh yang mereka tampakkan hanyalah sebagai bentuk upaya mereka menutupi kesedihan atas sekian banyak penderitaan serta kehilangan yang terus-menerus mereka saksikan selama mereka berjuang demi orang-orang sekarat yang dilupakan oleh dunia di camp ini. Keesokan harinya saat Sarah sedang bercengkerama dengan beberapa pengungsi wanita, Tula mengajaknya menyaksikan sebuah keajaiban. Balita yang ditolongnya rupanya kini telah sadar dan memiliki harapan lebih tinggi untuk melanjutkan hidup. Betapa bahagianya Sarah saat melihat Nick memberikan perhatian langsung kepada balita itu. One life. Yes. I think Papa's here. Seperti yang diinformasikan Elliot sebelumnya, hari ini pejabat setempat berkunjung ke camp untuk menanggapi permintaan mereka. Setelah menjalani dialog yang cukup alot, akhirnya mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan suplai makanan yang diharapkan. Selain karena alasan prosedur dan kerumitan birokrasi, pihak berwenang setempat rupanya mempermasalahkan tindakan Nick yang dianggap menyalahi aturan karena telah membawa salah satu pengungsi ke London tanpa sepengetahuan dan izin pihak-pihak berwenang, sehingga tidak ada yang mempertanggungjawabkan kematian bocah malang bernama Jojo yang pernah dibawanya ke London dulu. Pejabat itu pun pergi meninggalkan camp dengan mobil diderek setelah Jordan dan Tula melepas poros kemudi gardan bagian bawahnya untuk mengganti poros kemudi mesin bor pencari air yang sebelumnya rusak. Dan akhirnya tiba waktunya bagi Sarah untuk pulang kembali ke London. Setelah berpamitan dengan Elliot, Tula kembali mengantarnya ke bandara terdekat. Di hari yang sama dengan saat kepergian Sarah, Jordan dan tim pengebornya berhasil menemukan sebuah sumber air yang melimpah. Menandakan berakhir pula krisis harapan Nick dan kawan-kawan di tempat itu. Singkat cerita, waktu berlalu dengan cepat. Beberapa bulan setelah kembali dari kamp pengungsian Ethiopia, Sarah sudah terbiasa menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Namun pengalaman selama berada di kamp pengungsi Ethiopia bersama Nick dan yang lain juga memberikan perubahan yang cukup besar dalam diri Sarah. Hubungannya dengan Henry sang suami tidak berjalan cukup baik. Selain kenangan terhadap proses, kekaguman terhadap sosok Nick yang pantang menyerah dan rela berkorban demi kemanusiaan juga membangkitkan hasrat tentang figur seorang pria sejati dalam hati Sarah yang paling dalam. Ditambah kondisi ekonomi Henry yang kian memburuk, membuat keharmonisan rumah tangganya dengan Henry menjadi jauh berkurang. Sebagai dampak positif dari pengalamannya, Sarah juga mengabdikan diri bekerja di Lembaga Palang Merah Internasional milik PBB untuk menyalurkan kecenderungan jiwa sosialnya yang semakin membaik. Suatu hari saat Sarah sedang berada di kantornya, sebuah dering telepon masuk yang ternyata dari Elliot memberi Sarah sedikit keceriaan. Elliot? Hi, here in a phone booth in London. Meet me by the entrance to the park? Yeah. Hello. Here, come sit. Setelah berbasa-basi dan saling bertanya kabar, Elliot menceritakan beberapa waktu setelah kepulangan Sarah dari kamp Ethiopia, mereka pun berpindah ke Pakistan dalam rangka urusan yang sama. Dan kini setelah selesai dari Pakistan, Nick bersama Jordan dan yang lain rupanya sedang melanjutkan misi sebagai relawan kemanusiaan di Kamboja. Elliot lalu mengungkapkan alasan utamanya berada di London. Tidak lain seperti biasanya adalah untuk mencari bantuan dan suaka demi menunjang upayanya menyelamatkan orang-orang bersama Nick. Yang dibutuhkannya saat ini adalah mendapatkan stempel PBB untuk mempermudah pendistribusian suplai bantuan ke pedalaman Kamboja yang sedang dilanda perang saudara antara pemerintah Vietnam dengan kelompok Khmer Merah. Stempel PBB akan membuat upaya mereka berada dalam posisi netral dan tidak dicurigai kedua belah pihak yang bertikai sebagai upaya campur tangan negara asing yang mengancam kedaulatan wilayah mereka. If we could put a UN stamp on it, paperwork. Well, we do have shipments going into Thailand and Cambodia. Thank you. And I'll go with it. I'll see it through. Dengan kedudukan Sarah sebagai salah satu anggota Palang Merah Internasional milik PBB, tidak sulit bagi Elliot mendapatkan stempel PBB yang diharapkan. Namun pada akhirnya ia gagal meyakinkan Sarah untuk tidak ikut terjun langsung ke wilayah konflik. Alhasil tidak membutuhkan waktu lama, Sarah sudah kembali bergabung bersama mereka di Kamboja.
Dan seperti yang dikatakan Elliot kepada Sarah, kondisi di Kamboja sangat berbeda dari tempat-tempat kerja mereka sebelumnya. Resiko terberat mereka adalah berhadapan langsung dengan kelompok Khmer Merah yang tak pandang bulu dalam melakukan pembunuhan bahkan terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam proses pendistribusian bantuan, mereka juga harus melalui jalur perairan menggunakan perahu pengangkut barang untuk menghindari pos-pos penjagaan tentara Vietnam yang seringkali membatasi jumlah muatan yang diizinkan lewat, juga menghindari berpapasan secara tiba-tiba dengan kelompok Khmer Merah. Dengan melewati jalur perairan, mereka hanya akan berhadapan dengan Kolonel Tau di pos penjagaan Vietnam yang paling dekat dengan daerah tujuan mereka. I'm with UNHCR, United Nations. This cargo is I don't... Sarah yang tidak tahu menahu bahwa muatan mereka juga berisi suplai senjata, dengan penuh kemarahan memaksa Nick untuk memberi penjelasan. Nick pun mengaku bahwa ia mengetahui perihal senjata-senjata tersebut. Rupanya selain mendatangkan suplai untuk kebutuhan para korban konflik, karena wilayah kerja mereka berada di lokasi sekitar kekuasaan kelompok Khmer Merah, Nick juga harus bekerja sama menyelundupkan senjata dan dokumen informasi dari CIA untuk Khmer Merah, agar warga yang mendapat bantuan mereka tidak dibantai oleh kelompok pemberontak kejam dan sadis itu. Pada dasarnya Kolonel Tau juga telah sepakat dengan menerima uang suap, namun sang kolonel rupanya berbuat curang dengan tetap menyita persenjataan yang dimaksud meski sudah menerima uang suapnya. Ketidakberhasilan Nick dan Sarah membawa barang-barang milik Khmer Merah membuat Elliot sangat khawatir. Mereka sama-sama tahu persis kelompok kejam itu tidak akan menerima alasan apapun dan tidak segan-segan melakukan pembunuhan terhadap para pengungsi yang tak tahu apa-apa. Elliot mengajak Nick untuk segera pergi membawa semua pengungsi meninggalkan tempat itu demi keselamatan mereka. Namun karena tak ingin menyia-nyiakan makanan dan obat-obatan yang mereka bawa dengan susah payah, Nick bersikeras hanya akan pergi setelah memberikan vaksinasi kepada seluruh pengungsi, yang jumlahnya juga tidak sedikit. Dan seperti biasa karena sudah sangat paham dengan karakter sahabatnya itu, Elliot tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti kemauan Nick, meski nyawa mereka adalah taruhannya. Dan seperti yang dikhawatirkan Elliot, di tengah proses vaksinasi mereka didatangi beberapa orang utusan kelompok Khmer Merah yang bersenjatakan senapan laras panjang yang langsung membuat suasana menjadi mencekam. Tidak ada pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya. Namun betapapun mereka mencoba memberikan penjelasan, pimpinan perwakilan Khmer Merah itu tak menunjukkan toleransi sedikit pun. Pria botak bertubuh kecil itu sama sekali tak peduli saat mereka mengatakan bahwa Sarah adalah salah satu agen PBB. Bahkan dengan bengisnya ia kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengambil seorang balita dari tangan ibunya dan memberikannya sepucuk granat tangan yang langsung dilaksanakan oleh anak buahnya tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun. Ban! Yok rombak untuk kita. Berate ongka muikut. Merasa tidak ada pilihan lain kecuali melawan, Nick langsung menyergap pria botak biadab itu dan mengancamnya dengan mengalungkan sebuah parang di lehernya. Tindakan nekat Nick itu cukup berhasil membuat anggota kelompok Khmer Merah yang lainnya gentar dan menurunkan senjata mereka. Namun belum sempat mereka sepenuhnya menguasai keadaan, sumbu penahan granat yang ada di tangan balita malang itu terlepas, membuat suasana kembali mencekam.
Meski orang-orang biadab itu akhirnya bisa disingkirkan, mereka harus kehilangan Elliot yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan bocah tak berdosa itu. Selain itu, dengan apa yang baru saja terjadi, mereka tak lagi bisa tinggal di kamp pengungsian itu. Karena kelompok Khmer Merah tentu akan mengirimkan utusannya lagi setelah utusan mereka sebelumnya tak kembali. Dan bisa dipastikan mereka akan melakukan kekejaman yang lebih tak berperikmanusiaan lagi setelah mengetahui rekan mereka tewas di tangan kelompok Nick dan para pengungsi. Nick dan kawan-kawan pun menyusuri pedalaman hutan dan mendaki lembah untuk mencapai tempat yang lebih aman. Bahkan mereka harus menerobos guyuran hujan dengan orang-orang yang sakit dan anak-anak untuk menghindari kejaran dari kelompok Khmer Merah. Keep on moving! Keep on moving! Sesampainya di lokasi aman, Nick tak mampu memendam kesedihannya akan kematian Elliot. Bagaimana tidak, selain sahabat yang paling dekat, Elliot adalah satu-satunya duplikat dirinya yang bisa diandalkan dalam setiap upaya konsolidasi menggalang dukungan dari pihak-pihak berwenang maupun lembaga-lembaga sosial yang mereka butuhkan selama ini. Kepada Sarah, Nick mengakui bahwa tanpa Elliot mungkin dirinya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nick menyesal karena tidak mendengarkan Elliot untuk segera meninggalkan tempat itu sebelumnya. Sarah memberikan dorongan motivasi untuk kembali menguatkan Nick. Namun tanpa sadar, Sarah juga mengungkapkan perasaannya terhadap Nick, bahwa sejak pertama kali bertemu hingga sekarang, hati dan pikirannya tak pernah berhenti memikirkan dan mengkhawatirkan Nick. Nick yang ternyata memiliki perasaan yang sama tanpa menunggu lama langsung menyosor bibir si Sarah tanpa memperdulikan akalnya lagi. Dan mereka pun melewati malam itu dengan berindohoy. Every day still alive. Where you are. Setelah selesai bercocok tanam di ladang milik Sarah, Nick tiba-tiba bersikap aneh yang membuat Sarah bingung dan sedih. Rupanya setelah pikirannya kembali normal, Nick tersadar bahwa apa yang baru saja mereka lakukan itu salah, karena sejatinya mereka bukanlah muhrim. Meski Nick juga mencintainya, bagaimanapun Sarah adalah milik keluarganya. Selain itu, Nick juga cukup memiliki alasan untuk menjadi seorang bajingan yang bijak, yaitu ia tidak ingin Sarah menjalani hidup bersamanya yang mana jalan hidupnya selalu dipenuhi kesusahan, ancaman, dan mara bahaya. Nick pun menyuruh Sarah pulang untuk kembali pada suaminya dan menjadi ibu yang baik bagi Jimmy putranya. Sementara Nick bersiap untuk pergi ke New York, Amerika dalam rangka mengabarkan berita duka kepada keluarga Elliot di sana. Dan meski hatinya sulit menerima kenyataan itu, Sarah hanya bisa menangis sembari menuruti kata-kata Nick. Beberapa tahun setelah berpisah dengan Nick dari pertemuan terakhir di Kamboja, Sarah kini telah kembali terbiasa menjalani kehidupan di London bersama Henry dan anak-anaknya. Namun lagi-lagi seperti sebelumnya, di balik keceriaan bersama suami dan anak-anak di hadapan keluarga dan koleganya, Sarah menyimpan kegalauan terhadap sosok lain. Hati dan pikirannya tak pernah lepas dari kecemasan dan kerinduan terhadap sosok Nick, yang beberapa tahun terakhir diketahui sedang berada di perbatasan Rusia dengan Chechnya. From Oxfam, right down to the small... Status pekerjaan Sarah sebagai juru bicara di Lembaga Palang Merah Internasional juga tak cukup membantu Sarah mendekatkannya dengan sosok pujaannya itu. Sampai perasaan gundahnya mencapai puncaknya. Dengan penuh harap, Sarah meminta bantuan Charlie, saudarinya yang bekerja sebagai jurnalis di Lembaga Pemberitaan Internasional, untuk menemukan informasi keberadaan Nick. Tak berapa lama kemudian, Charlie yang memang sedang melaksanakan tugas meliput di Chechnya mengirimkan kabar baik. Seolah sudah dibutakan oleh perasaannya, setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Nick dari Charlie, Sarah pun langsung berangkat ke Chechnya tanpa memperdulikan keberatan Henry suaminya. Dengan statusnya sebagai juru bicara Palang Merah Internasional, tidak sulit bagi Sarah untuk mendapatkan akses dan dukungan transportasi. Tidak membutuhkan waktu lama, tibalah Sarah di wilayah perbatasan Rusia dengan Chechnya. Namun untuk kali ini Sarah tidak bisa langsung bertemu dengan Nick. Sebuah serangan liar dari sniper gelap di perjalanan menghentikan laju kendaraan yang ditumpangi Sarah. Meski pada akhirnya ia selamat, pencarian terhadap Nick harus tertunda. Dengan pertimbangan masalah keamanan, Sarah harus menahan diri dan berdiam sementara di kamp para jurnalis. Charlie kemudian menunjukkan sebuah rekaman liputan yang menunjukkan situasi terakhir Nick. Okay.
Basically, nothing's changed. People, Chechnya, Somalia, Cambodia, Ethiopia. You okay? Hi. The net result right now is we don't know who took Nick. Oh. Nick's activities went quite a way beyond what you... Can we do something? It's the best thing for We you. offer a reward? Bukannya menjadi lebih tenang, mendengar apa yang dikatakan rekan Charlie membuat kecemasan dalam hati Sarah semakin menguat. Kekhawatiran dan kecemasan terhadap Nick membuat akal sehatnya tak lagi mampu berpikir jernih. Sarah berniat memasuki medan konflik seorang diri untuk memastikan nasib pria yang mampu mengubah warna hidupnya itu. Namun Charlie yang merasa sangat khawatir akhirnya berhasil mengembalikan sedikit kewarasan pada diri Sarah. Sarah pun mengikuti saran Charlie untuk tetap menunggu di hotel beberapa saat, sampai situasi cukup kondusif untuk melakukan pencarian. Namun saat Sarah tengah bertahan melawan kegundahannya, seseorang mengetuk pintu kamar hotelnya. Ternyata orang itu adalah Steiger, agen CIA yang dulu pernah menyusupkan pasokan senjata untuk Khmer Merah saat di Kamboja. Dari sinilah Sarah akhirnya mengerti mengapa Nick menjadi incaran para gerilyawan CS-nya. Tidak lain karena di samping statusnya sebagai sukarelawan, Nick juga berperan ganda sebagai informan CIA, yang mana akhirnya hal itu dianggap sebagai upaya intervensi negara asing untuk memperkeruh konflik. Entah itu untuk kepentingan pribadinya atau situasi dilematis seperti sebelumnya saat di Kamboja, Sarah sudah tidak peduli lagi dengan apapun alasannya. Yang menjadi prioritasnya saat ini hanyalah keselamatan Nick. Meski agen Steiger menyatakan secara terang-terangan bahwa ia hanya bertujuan memanfaatkan Sarah yang sedang kasmaran untuk mendapatkan kembali Nick yang kini menjadi bagian penting dari CIA, Sarah sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dan berkat informasi serta bimbingan dari agen Steiger, Sarah akhirnya mendapat akses masuk ke salah satu markas persembunyian gerilyawan CS-nya di mana Nick disekap. Setelah menyerahkan sejumlah uang kepada pimpinan gerilyawan sebagai syarat bisa melihat Nick, Sarah kemudian diizinkan masuk ke sebuah kabin kayu di tengah hutan bersalju itu. Pimpinan gerilyawan memperingatkan Sarah bahwa waktu yang diizinkan untuk bertemu dengan Nick hanya 5 menit saja, sambil terus mengawasi. Sebelum kemudian terdengar sebuah ledakan yang mengguncangkan dinding kayu kabin itu. Rupanya bersamaan dengan kedatangan Sarah, serangan udara dari pesawat tempur Rusia mencapai tempat itu. Ledakan demi ledakan menggema pada detik-detik berikutnya, bersamaan dengan hancurnya kabin-kabin kayu dan beberapa kendaraan di area itu. Tanpa membuang waktu, Sarah melepaskan ikatan Nick, berniat memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Meski tubuhnya sangat lemah dan nyaris tak mampu menanggapi teriakan panggilan dari Sarah, Nick akhirnya benar-benar tersadar dari pingsannya setelah Sarah mengatakan tentang putri kecilnya yang merupakan buah hubungan terlarang mereka saat di Kamboja. Namun sebelum keduanya sempat beranjak, tiba-tiba sebuah ledakan lain datang, membuat sebatang pohon pinus besar tumbang menimpa kabin tempat mereka berada. Beruntung keduanya berhasil selamat dari ledakan itu. Namun meski berhasil menjauh dari lokasi ledakan tanpa diketahui para gerilyawan, Sarah dan Nick masih harus berjuang keras untuk bisa selamat, karena mereka masih harus menyusuri hamparan salju yang luas untuk mencapai kamp palang merah terdekat tanpa petunjuk arah dan perbekalan sama sekali. Ditambah Nick mengalami luka di kakinya yang membuatnya sulit berjalan. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya sebuah harapan muncul. Samar-samar terlihat sebuah kamp milik Palang Merah Internasional di kejauhan. Namun harapan itu seketika nyaris sirna saat kelompok gerilyawan tiba-tiba muncul di kejauhan menuju ke arah mereka. Khawatir kondisi tubuhnya menjadi hambatan yang memperkecil kemungkinan lolos, Nick memaksa Sarah agar pergi meninggalkannya. Nick meyakinkan Sarah bahwa para gerilyawan tidak akan mencelakainya karena masih membutuhkannya hidup-hidup. Lain halnya jika Sarah turut tertangkap.
Mau tidak mau, meski dengan berat hati, Sarah pun menuruti perkataan Nick. Namun baru beberapa langkah berjalan, kakinya menginjak sebuah benda yang amat sangat keramat. Sarah! Sarah, go! Go! What are you doing, kids? Please! Sarah! Meski pada akhirnya Sarah tak selamat, gema dari ledakan ranjau menjadi isyarat bagi tim penolong untuk datang ke lokasi itu. Mereka pun menemukan Nick dalam kondisi tak sadarkan diri setelah ditinggalkan oleh para gerilyawan. Dan setelah beberapa waktu berlalu serta kondisinya pulih, Nick mendatangi kediaman Sarah di London untuk melihat langsung kehidupan putri kecilnya. Dan film pun berakhir. Jika kalian punya opini terkait filmnya, tuangkan di kolom komentar. Tapi jangan lupa tonton film aslinya, pastinya lebih seru dan berkesan. Di sebagian sisi, film ini menonjolkan heroisme dan dedikasi yang sangat menginspirasi. Plot cerita yang dibalut romansa juga membuat alurnya jadi penuh kesan. Tapi di lain sisi, para kritikus film juga menyayangkan eksploitasi kesengsaraan para pengungsi yang memang diambil dari kejadian nyata, yang ditampilkan cukup menonjol dengan konklusi endingnya yang hanya mengerucut pada kehidupan asmara dua insan, yang secara normatif juga bertentangan karena konteks dasarnya perselingkuhan. Terlepas dari itu semua, kita sebagai penonton cukup berterima kasih, apresiasi untuk mereka yang terus berkarya. Dan akhirnya seperti biasa, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak, terus berjuang untuk memberi manfaat kepada orang lain. Tapi jangan lupa bersikap adil terhadap diri sendiri juga ya. Sampai ketemu lagi.